satu takkid yang cukup keras kalau kita lihat dari balaghahnya Al-Quran, dari bahasanya Allah dalam menanyakan apakah kalian ini beriman atau enggak beriman, terserah. Tapi utul ilma, innal ladina utul ilma min qablih, tapi barang siapa yang mereka pernah menuntut ilmu sebelumnya, mengetahui apa yang terjadi dalam penderitaan ini, dalam pemberitaan ini, idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada, apabila mereka mendengar sebuah penderitaan mereka langsung tersungkur untuk sujud. Mereka menangis dalam keadaan sujud. Kita kadang ini dianjurkan sekali ya, kalau kita setelah sholat wajib kita itu, agar salah satu sholat ini makbul adalah sujud syukur. Bagaimana ketika kita setelah sholat ini dianjurkan untuk sujud syukur. Ini kalau di saudara kita ahlu sunnah ini bahkan ada yang bid'ah, ini sujud apa ini setelah sholat. Tapi di ahlul bait kita diharuskan, dianjurkan sekali untuk sujud syukur. Baca alhamdulillah, al-afwa, astaghfirullah, minta ampun 100 kali saja kita. Baca al-afwa 100 kali, istighfar 100 kali. Di dalam sujud setelah kita sholat 5 waktu, biasakan untuk sujud syukur. Setelah syukronillah, kita minta ampun lagi, karena kadang sholat kita ini enggak. Kadang sholat kita ini masih bolong. Sholat kita ini ya sholat, tapi kita tidak pada waktunya. Sholat tapi kita masih mengingat hal-hal yang lain. Sholat tapi makna sholat itu apa kita kadang terlewat. Sekali-sekali coba kita sujud syukur, minta ampun, baca 100 kesalahan kita, mengakui ketika kita baca al-afwa, istighfar, kita baca, kita ingat-ingat 100 kesalahan yang pernah kita lakukan, satu persatu itu kita sebut. Jangan cuma nikmat alhamdulillah, tapi kita perlu istighfar atas apa yang telah kita lakukan, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakhruna lil adqani sujada wa yakhruna lil adqan yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Dan apabila kita menangis dalam sholat kita, dalam ibadah-ibadah kita, dalam sujud syukur saja, maka akan menambah keimanan kita. Yaziduhum khusyu'a, yaziduhum khusyuknya kita akan tertambah. Bagaimana kemudian kita mengetahui pengorbanan-pengorbanan ini semata-mata hanya untuk seluruh umat Islam? Selalu kita dengar Husainun minni wa ana min Husain. Setiap Asyura, setiap Muharram kita mendengar Husain dariku dan aku dari Husain. Apa maknanya? Husain dariku jelas bahwa aku adalah kakeknya Al-Husain. Al-Husain dari aku secara biologis maupun ideologis adalah dariku. Tapi wa ana min Husain, dan aku dari Husain, maknanya adalah al-Islam Muhammadiyatul bada wal Husainiyatul baqa. Islam ini diawali dengan Muhammad dan dikekalkan oleh Al-Imam Husain alaihi salam. Kekal ajaran agama ini, kekal ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, kekal seluruh yang dibawa Ghadir Khum, man kuntu maula fahada aliyun maula. Tanpa adanya syahidnya Imam Husain, seluruhnya akan terlupakan. Kalau kita punya anak, apa yang kita harapkan? Kita harapkan dia jauh lebih bisa bahasa Jawanya itu nyalep. Kita disalib oleh anak-anak kita. Apa yang kita inginkan selain semoga anak ini jauh lebih pintar, lebih bagus, lebih sukses kehidupannya? Yang diharapkan oleh Rasulullah kepada Al-Husain, satu, al-baqa lil Islam, kekalnya agama Islam. Dan bagaimana caranya untuk mengekalkan agama Islam di era Imam Husain? Susah sekali ternyata. 50 tahun, baru 50 tahun.
Rasulullah wafat, semua masih tahu di mana kuburnya Rasulullah. Semua masih mengetahui siapa saja anak keturunan Rasulullah, di mana saja. Namun ada kegundahan hati, pilihan-pilihan yang ternyata tidak bisa ditolak dari dunia dan akhiratnya. Dan kemudian mereka kalah atas ajakan-ajakan tersebut. Begitu juga kita, apabila kita ini jarang-jarang menangis dalam menghadapi sesuatu, dalam bersyukur, dalam istighfar, kita jarang menangis. Nanti akan kita sebutkan salah satu riwayat. Ada riwayat ketika Amirul Mukminin melaknat temannya ketika mengucapkan istighfar, karena istighfar yang dilakukan ini masih belum layak untuk beristighfar. Sebelum itu kita akan mulai melihat, setelah kita baca ayat-ayat mengenai menangis, ada hadis-hadis mengenai tangisan. Dan ini subhanallah, kalau kita lihat ini semuanya ada di riwayat Ahlus Sunnah. Syekh Fahruddin Turaihi fi Majma'il Bahrain wa fi hadits munajat Musa alaihi salam wa qad qala ya Rab. Jadi ada satu waktu di mana Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, karena Musa dengan kalimullah, Nabi Musa alaihi salam bisa langsung berbicara kepada Allah. Ya Rab, lima faddalta ummata Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ala sairil umam. Ya Allah, wahai Tuhanku, apa sih yang sebenarnya membuat Muhammad ini, umatnya Muhammad ini jauh lebih mulia dibanding umat-umat nabi-nabi yang lain? 123.999 nabi kalah mulianya dengan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agak sedikit hasut Nabi Musa ini, karena di setiap hal ketika Nabi Musa ingin melakukan sesuatu, dalam mukjizatnya, dalam keimanannya, dalam ibadah-ibadahnya, dianjurkan, diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertawassul kepada Ahlul Bait. Itulah yang kemudian membuat Nabi Musa alaihissalam bertanya-tanya, ya Allah, lima fadalta ummat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ala sairil umam. Faqala Allah taala faddaltuhum li ashri khisal. Kami memuliakannya. Aku memuliakannya dengan 10 hal ya Musa. Qala Musa wa ma tilkal khisal allati ya'malunaha hatta amaru bani Israil ya'malunaha. Apa itu ya Allah? Apakah Bani Israel ini tidak bisa mengamalkan 10 hal itu, sehingga kita ini tidak lebih mulia daripada umatnya Nabi Muhammad? Kenapa Nabi Musa alaihissalam ini salah satu kajian menarik, insyaallah kalau kita ada waktu dalam kajian-kajian selanjutnya. Di dalam Al-Quran itu selalu yang dikatakan ya Musa, ya Musa, ya Musa, cerita-cerita tentang Nabi Musa alaihissalam, yang ternyata Nabi Musa ini adalah nubuat akhir zamannya. Nabi Musa adalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada Isa alaihissalam, tapi kepada Rasulullah. Cerita-cerita yang ada di dalam kehidupan Nabi Musa alaihissalam hampir mirip kepada cerita-ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita bahas. Namun 10 hal ini, wa matilkal khisal, apa sih ya Allah yang kira-kira Bani Israel ini bisa nggak kita untuk beribadah atau mengamalkan 10 hal itu? Qala Allah Ta'ala, dijawab oleh Allah, as-salah waz-zakah was-saum wal-hajj wal-jihad wal-jumu'ah wal-jama'ah wal-Qur'an wal-ilmi wal-ashura. 10 hal tersebut wahai Musa adalah salat, zakat, puasa, haji, jihad, jum'ah, jamaah. Nah, ini kita jarang jamaah. Kenapa relasi kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita nih jarang sekali jamaah? Karena memang kita seringkali sholatnya sendiri-sendiri. Penting ini untuk kita introspeksi bersama. Seluruh cikal bakal dari tidak cocoknya atau cekcok rumah tangga karena jarang jamaah. Sholat jamaah ini menyamaratakan frekuensi kita. Seluruh emosi jiwa ini semuanya hilang ketika
berjamaah. Pentingnya kita untuk mengajak jamaah seluruh keluarga kita, termasuk anak-anak kita ini, untuk apa? Untuk satu frekuensi dalam banyak hal. Wal Quran, dan Quran, ilmu, dan yang paling akhir adalah Asyura. Musa alaihissalam kemudian bertanya-tanya. 9 hal tersebut ada di dalam Banu Israel, namun ada beberapa dari 9 itu yang masih belum sempurna, karena kita tahu dari Taurat ke Injil ke Al-Quran, jadi masih ada penyempurnaan lain untuk kemudian bisa mendapatkan fadilah itu. Tapi yang membuat Musa alaihissalam sedikit terkejut adalah bagaimana Asyura ini seperti apa. Apa yang termaktub di dalam Asyura, apa yang membuat Banu Israel ini tidak melakukan yang ada di dalam Asyura. Ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, ya Rabb, wa mal Asyura? Apa itu Asyura? Qala Allah Ta'ala, al-buka wa tabaki ala sibti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wal marthiyah wal aza ala musibati wildil Mustafa. Menangis, berpura-pura menangis, menangisi, membuat orang lain menangis, aza terhadap musibah yang terjadi atas anak Mustafa, anak keturunan dari Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. Ya Musa, dilanjutkan lagi oleh Allah, ma min abdin min abidi fi dzalika zaman baka au tabaka wa ta'azza ala waladil Mustafa. Ya Musa, barang siapa nanti hamba dari hamba-hambaku yang menangis di zaman itu, yang menangis, kemudian dia membuat orang menangis, azza atas cucu Mustafa, illa wa kanat lahul jannah thabitan fiha, kecuali tidak ada apapun pahala yang menyertainya adalah surga yang ditetapkan kepadanya. Wa ma min abdin anfaqa min malihi fi mahabbati ibni binti nabihi ta'aman wa ghaira dzalika dirhaman, dan barang siapa yang memberikan, hanya tidak bisa menangis, susah hadir acara ini, infak di dalamnya, min malihi, dari uangnya, dari hartanya, atas dasar cinta kepada anak dari putri Mustafa, atau memberikan makanan-makanan kecil saja, wa ghairu dzalik dirhaman, dan kepadanya mungkin 1 atau 2 dirham, illa wa baraktu lahu fid dari dunya dirham bisab'ina dirhaman wa kana mu'afan fil jannah, kecuali akan kuberikan kepada dia 70 kali lipat ganjaran-ganjarannya, 70 rumah di surga terbuat dari permata-permata yang indah. Wa ghafartu lahu dhunubahu wa izzati wa jalali ma min rajulin aw imra'atin saladamu ainaihi, dan akan kuhapuskan seluruh dosa-dosanya. Dan karena izzati wa jalali, dengan sumpahku dari kemuliaanku, dan jalali, dan keagunganku, keesaanku, ma min rajulin aw imra'atin saladamu ainaihi fi yaumi Asyura wa ghairihi qatratan wahidah illa wa kutiba lahu ajru mi'ati syahid. Dan apabila ada dari mereka, baik laki maupun perempuan, 1 tetes saja mengalir di pipi-pipi mereka, tidak kutuliskan kepadanya, tidak ada pahala lain kepadanya kecuali kuberikan dia pahala 100 syahid. Kita selalu minta Allah maj'al mahyaya mahya Muhammadin wa ali Muhammad wa mamati mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Untuk apa? Kita minta setiap hidup kita ini persis sama seperti hidupnya a'immah mahya Muhammad wa ali Muhammad. Kehidupannya keluarga Muhammad itu kehidupan yang berat, kehidupan pengorbanan.
wa mamati mamata Muhammad wa ali Muhammad, dan mati kita seperti mati-mati mereka, mati-mati syahid.